Kembali di debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, pemirsa, dan kita akan kembali memantau bagaimana situasi terkini di venue debat di Hotel Sultan Jakarta berikut ini. Pemirsa, tadi masing-masing pasangan calon RK Suswono, Pramono Rano, Dharma Kun sudah tiba di Hotel Sultan Jakarta untuk mengikuti debat ketiga dengan tema penataan lingkungan kota, perkotaan, dan perubahan iklim. Dan kembali kami ingatkan pemirsa untuk ikut berpartisipasi dalam polling yang kami gelar dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar kaca Anda. Pemirsa, menurut Anda siapakah pasangan calon yang paling bisa menata kota Jakarta? Anda bisa berpartisipasi dengan cara men-scan barcode yang ada di layar kaca Anda. Sekali lagi kami ulangi, siapa paslon yang paling punya kemampuan untuk menata kota Jakarta? Anda bisa men-scan barcode yang tertera di layar kaca Anda dan ikut berpartisipasi dalam polling yang kami gelar. Polling ini akan kami gelar sepanjang debat berlangsung. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Studio 9 bersama rekan kami Nadia Valeri dan Diandra Mukni berikut ini. Valeri, Diandra. Terima kasih Davi. Saat ini di studio sudah hadir pendukung dari masing-masing paslon di Pilkada Jakarta. Luar biasa semangatnya. Oke, tenang dulu, tenang dulu. Saya mau dengar suaranya dari pendukung paslon Ridwan Kamil Suswono. Mana suaranya? Yel, yel, yel. Ya, saat ini kita akan menuju ke paslon nomor urut 2, Dharma Kun. Bagaimana yel-yelnya? Mana suaranya? Oke, luar biasa semangatnya. Nomor 3, yel-yelnya mana? Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, oke, oke. Disimpan dulu suaranya, Oke, disimpan dulu suaranya. Nanti kita masih mau menyaksikan debat bareng-bareng. Baik, pemirsa, debat ketiga Pilkada Jakarta pada hari ini membahas tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Dan untuk mengetahui seperti apa visi misi para paslon Cagup dan Cawagup, sudah bersama kami ketiga juru bicara dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Yang pertama adalah juru bicara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, yaitu ada Bapak Fahrudin Mukhtar. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik, dari nomor urut 2 pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana ada Bu Risma Sihotang. Selamat malam, Bu Risma. Selamat malam, 2 coblos bukan pekerja partai. Baik, dan ketiga ada jubir paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno, ada Mas Aris Yoda. Selamat malam, Mas Aris. Selamat malam, salam Jakarta menyala. Oke, baik. Oke, baik. Saya langsung ke juru bicara dari paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Ini adu gagasan terkait dengan perkotaan dan perubahan iklim akan diperdebatkan malam hari ini. Apa fokus utama visi misi pasangan Rido? Ya, terima kasih sebelumnya atas undangannya, bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Kebetulan tema yang dibahas malam ini kan adalah lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Ini tema yang Ridwan Kamil banget. Karena seperti kita tahu bahwa Ridwan Kamil ini bukan cuma punya pengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat kota atau juga di tingkat provinsi. Beliau juga adalah salah satu arsitek kawakan Indonesia. Sehingga dia punya pengalaman bukan hanya membangun kota-kota yang ada di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Pengalaman-pengalaman beliau ini nanti yang akan banyak diterapkan untuk
membicarakan bagaimana Jakarta ke depannya. Beberapa persoalan yang tentu saja mungkin terkait dengan keseharian kita saat ini, kita tahu hujan lagi tinggi-tingginya, mungkin terkait dengan persoalan banjir, kemudian juga nanti berbicara terkait persoalan tata kota itu sendiri, dan solusi yang ia tawarkan tidak hanya bersifat satu masing-masing, tetapi ada diantaranya yang terkait erat satu dengan yang lain. Contoh misalnya bicara tentang bangunan, ketika persoalan misalnya kita membangun hunian vertikal, di sini ini kan adalah solusi yang terkait juga dengan persoalan kemacetan, di mana selama ini kemacetan itu orang hanya membayangkan kemacetan sebatas memfasilitasi transportasi, memfasilitasi pergerakan, tetapi rupanya data menunjukkan dari 30% target transportasi yang sudah disiapkan yang harusnya bisa ditampung, ternyata yang mau menggunakan cuma 18%. Artinya kalau hanya sebatas penambahan transportasi juga bukan jaminan, sebab ada keengganan untuk menggunakan transportasi publik. Nah, disinilah kemudian ia menawarkan bahwa solusi terkait dengan kemacetan itu adalah dengan misalnya membatasi pergerakan, tapi ini jangan diartikan bahwa yang orang-orang di pinggir hanya sebatas di pinggir bolehnya, di kota sebatas enggak. Itu konsekuensi logis. Kenapa? Karena kalau kita lihat peta Jakarta ini di tengah-tengah itu perkantoran, di pinggir ini adalah hunian. Sehingga mau nggak mau semua dari pinggir berjalan menuju ke kota untuk kerja di sana, maka lahirlah kemacetan. Tetapi dengan Ridwan Kamil nanti program tata kotanya antara lain bahwa daerah-daerah kota ini juga akan dibangun hunian. Sehingga orang yang kerja di sana otomatis akan memilih di sana, bukan dibatasi. Begitu juga sebaliknya akan banyak dibangun perkantoran di pinggir. Ini mengatasi sekaligus kemacetan, polusi, kekumuhan, dan yang paling penting adalah ekonomi. Kalau diantaranya dibangun di pasar, otomatis orang-orang yang berada di pasar belanjanya nggak jauh-jauh dong. Pasti di bawah. Kita tahan dulu Mas Farudin. Suaranya mana? Yel-yelnya untuk 01. Dukungannya mana? Paslon nomor urut 2, ada Ibu Risma Sihotang selaku jubir paslon nomor urut 2. Bu Risma, bagaimana sebetulnya visi misi dari Darmakun ini dalam menata perkotaan, kemudian juga terkait dengan perubahan iklim? Silakan Ibu. Mungkin singkat saja, boleh 1,5 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu siapa tadi? Diandra. Diandra. Dengan Ibu siapa tadi? Dengan Valeri, Bu Risma. Valeri. Terima kasih, selamat malam buat Jakarta. Hari ini kami di sini paslon nomor 2 akan menyampaikan visi misi tentang tata kota ya. Nah, di mana visi misi kami dari paslon kami nomor 2 Bapak Darmakun Wardana. Jadi di situ kita yang pertama kali adalah terkait masalah kita mau menjadikan kota mandiri ya. Kota mandiri melalui kita bisa mengadukan tentang banjir. Nah, banjir itu kita akan membuat seperti yang sudah dibuat pada debat-debat sebelumnya oleh paslon kita, pipi monyet. Nah, pipi monyet itu bisa dilakukan di daerah mulai tampungan air dari Bogor untuk sampai ke DKI. Itu dan juga itu bisa dibuat di tengah-tengah perkotaan. Pipi monyet ini berupa kolam di tempat yang kosong. Jadi air yang melimpah dari sana bisa ditampung di situ dan ini juga akan mengurangi banjir sampai ke Jakarta karena itu banjir kiriman air dari Bogor dan juga dia itu tampungan air itu bisa dijadikan air untuk air bersih minum seperti ini, aqua. Jadi mengurangi warga DKI itu untuk membeli aqua. Jadi ada penghematan juga. Kedua, kalau terpaksa sekali itu untuk banjir, kalau terpaksa sekali maka akan dilakukan pengalihan hujan karena wakil kami itu Pak Darmakun itu adalah ahli metafisika. Nah, baik, mohon maaf Ibu, kita tahan sebentar, jangan sampai debat sudah dimulai kita masih ngobrol di sini. Mungkin kita akan beralih ke paslon nomor urut 3 dulu soal visi misinya. Tapi pendukung kita dengar dulu dong paslon dari nomor urut 2 bagaimana nih yel-yelnya, suaranya mana? Silakan.
Luar biasa semangatnya. Baik, ke Mas Aris, visi misi apa yang akan menjadi gagasan utama terkait dengan perkotaan dan perubahan iklim dari pasangan Pramono Rano? Baik, terima kasih sekali lagi kepada masyarakat Jakarta ya, yang hari ini memang terlihat memang dari berbagai hasil lembaga survei memang yang menyatakan bahwa pasangan Mas Pram dan Bang Dul memang yang paling tertinggi, dan berdasarkan Litbang Kompas dan SMRC yang paling berpeluang menang satu putaran. Nah, ini juga berkaitan dengan visi-visi terkait dengan tata kota dan mengatasi banjir dan sebagainya. Ini yang mungkin dirasakan masyarakat paling masuk akal. Apalagi dan paling masuk akal dan tidak ribet. Apalagi hari ini alhamdulillah juga Mas Anies ya, gubernur sebelumnya Jakarta ini sudah resmi memberikan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Artinya apa? Dalam visi misi Mas Anies dalam pembangunan Jakarta, kita tahu ada pengalaman keberpihakan terhadap kaum miskin kota. Jadi masyarakat itu tidak digusur dalam pembangunannya. Mas Pram dan Bang Dul punya semangat yang itu ketika nanti menata kota. Kemudian juga Mas Pram dan Bang Dul misalnya tidak punya pengalaman misalnya seperti calon lain misalnya yang di Bandung melakukan penggusuran luar biasa di tahun 2018 di Dago Elos misalnya. Dia tidak punya pengalaman seperti itu, sehingga mungkin Mas Anies dan Pak Ahok dan gubernur-gubernur sebelumnya sepakat untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Karena apa? Yang paling utama dalam tata kota Mas Pram dan Bang Dul adalah penyediaan layanan dasar. Salah satunya air. Masyarakat Jakarta belum 50% tersambung pipa air bersih. Sehingga Mas Pram dan Bang Dul ingin masyarakat Jakarta semuanya tersalur air bersih. Karena tanpa air masyarakat akan sulit hidup. Nah ini misalnya, jadi kota akan ditata sedemikian rupa majunya dengan ruang terbuka hijau yang nanti juga sangat kita tambah. Dan jangan lupa nanti sampai ketika Mas Pram dan Bang Dul menjabat gubernur, taman kota di Jakarta akan dibuka 24 jam. Baik, masyarakat Jakarta. Terima kasih Mas Aris atas jawabannya. Kita ramaikan lagi dong dengan yel-yelnya. Oke, luar biasa semangatnya. Tapi setelah ini kita akan kembali menuju ke studio Ainus bersama rekan Davi Pratama berikut ini. Baik, terima kasih Nadia Valeri dan Diandra Mukni. Pemirsa, kita kembali saksikan bagaimana situasi terkini di venue debat di Ballroom Hotel Sultan Jakarta. Kita lihat bersama masing-masing pendukung, pasangan calon, tim sukses dan simpatisan sudah berada di dalam venue debat yang sebentar lagi pada pukul 19.00 akan kita saksikan bersama debat ketiga. Dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di debat ketiga Pilkada Jakarta.